Salam merayu-rayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan berikan edukasi tentang benda bertuah. Itu bagian dari budaya, karena benda-benda bertuah itu yang asli ori, peninggalan dari leluhur-leluhur kita yang wajib kita lestarikan, saudaraku. Jadi kita sebagai anak muda itu punya kewajiban melestarikan budaya. Namun bila ada yang tidak paham atau mungkin pura-pura tidak tahu, karena kemarin juga ada yang komen, dari leluhur yang mana dulu. Orang seperti itu kalau tidak tahu budayanya itu bisa juga dari dulu, saudaraku ya. Itu cucu dari company, itu cucu dari Belanda, saudaraku. Karena negara kita dijajah itu lama ya, karena budaya kita itu dirusak dulu, saudaraku. Karena apa? Karena budaya kalau sudah dirusak itu mudah untuk diadu domba. Makanya saya itu sebagai anak muda punya kewajiban melestarikan budaya. Itu yang harus diingat, saudaraku ya. Karena dengan kita berbudaya itu kita akan menjadi kuat. Karena leluhur kita itu mengajarkan adab sopan santun, budaya itu sudah lebih, saudaraku. Sebenarnya orang-orang dulu itu memang orang-orang yang hebat. Tidak hanya cuma sekedar omongan, namun dari tingkah maupun wejangan-wejangan leluhur-leluhur kita itu, orang-orang alim itu memang sangat luar biasa. Seperti itu ya. Seperti kayak benda bertuah itu kan banyak ya, saudaraku, jenisnya. Yang barang peninggalan seperti besi kuning, lulang landoh, batu merah delima, mustika delima, banyak jenisnya, saudaraku. Jenis-jenis batu mustika ya, jenis pusaka juga itu ada keris. Itu bagian dari budaya. Dan kalau keilmuan ya, ilmu-ilmu kejawen, ilmu-ilmu Jawa itu juga bagian dari budaya, saudaraku. Karena itu kan peninggalan leluhur kita juga. Dan terus terang kalau soal ilmu, saudaraku ya, ilmu-ilmu leluhur itu saya suka, saya pelajari ya. Memang seperti itu karena saya merasa punya kewajiban. Tapi kayaknya di salah satu yang nonton channel YouTube ini kok mikirnya itu orang kok aneh banget seperti itu. Karena ada yang komen juga yang pernah komen seperti itu, saudaraku. Ya itu tadi sudah saya bilang, orang yang tahu, yang tidak tahu dengan budayanya atau pura-pura tidak tahu, orang seperti itu bisa juga cucu company. Itu tadi, saudaraku, sudah tak bilang. Kalau asli orang pribumi pasti dia mau menghargai atau menghormati budayanya sendiri, saudaraku. Karena apa? Karena penjajah zaman dulu itu, Belanda itu, meskipun bangsa kita dijajah lama itu kan tidak bisa dimiliki, saudaraku. Akhirnya sebelum penjajah-penjajah itu pergi, ya itu tadi, saudaraku, dia membawa anak cucunya itu yang sekiranya bisa untuk menggoyahkan budaya-budaya kita, bahasanya biar hancur lebur budaya kita, biar kita itu mudah diadu domba itu. Makanya kemarin itu ada yang sebenarnya apa ya, saudaraku ya, viral itu
tentang nasab-nasab itu sebenarnya kalau menurut saya kurang pas. Karena apa ya? Karena nasab seseorang, saudaraku, yang tahu itu cuma keluarganya sebenarnya. Nggak usah kita itu kok kepengen sok, pengen diakui nasabnya ini gitu. Kalau saya sebenarnya sih malah menghargai sesepuh-sesepuh orang alim-alim asli pribumi, saudaraku. Karena apa ya? Karena dari beliau-beliaunya, guru-guru kita orang-orang alim, meskipun ada juga yang dari kampung, beliau juga mengajarkan kebaikan, menuntun kita memahami agama, dan kita juga akhirnya paham, kita saling menghargai, saling menghormati, tanpa kita tahu nasabnya juga, kita juga menghormati atau menghargai, saudaraku. Dan yang viral kemarin soal nasab itu kan sebenarnya gila nasab sih sebenarnya kalau menurut saya. Makanya pas saudara saya atau sahabat saya yang sudah saya anggap seperti saudara sahabat saya itu, yang biasanya sering teriak-teriak soal nasab itu, nggak bener orangnya gitu. Ya memang benar, nggak benar. Karena yang tahu nasab seseorang itu cukup keluarganya. Seperti itu. Kalau kita diurut-urut, kalau kita apa ya bahasanya, pahami, saudaraku ya. Kita kan asal mulanya ya cucu dari Nabi Adam. Kalau kita pahami, apakah kalau cucu Nabi itu bahasanya tidak masuk neraka? Seperti itu. Begini, saudaraku ya, soal kebaikan seseorang itu yang penting kita itu berusaha untuk melakukan kebaikan, saudaraku. Kita takut akan dosa-dosa kita, cukup itu, saudaraku. Yang penting kita berusaha untuk melakukan kebaikan, namun kita takut sama dosa-dosa kita. Itu akan menjadikan seseorang atau manusia itu lebih baik. Karena apa ya? Karena Allah itu untuk disayangi, untuk dicintai, dan Allah itu tidak untuk ditakuti, saudaraku. Karena Allah sifatnya itu Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Namun yang harus kita takutkan itu, kita takut akan dosa-dosa kita, biar kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau kita ingat itu, seperti itu, saudaraku ya. Yaitu tadi, saudaraku ya, tentang benda bertuah. Itu bagian dari budaya dan wajib kita lestarikan agar kita itu menjadi bangsa yang kuat. Kita bersama-sama melestarikan budaya kita, karena budaya itu tidak ada sangkut pautnya dengan yang bahasanya dibilang musik dan sebagainya. Tidak ada, saudaraku, karena budaya tetap budaya, jangan dicampur adukkan gitu loh. Kalau budaya dicampur adukan seperti itu kurang pas. Kurang pasnya apa ya, Kak? Nggak pas, saudaraku. Ada bagian-bagiannya sendiri. Yang penting intinya benda-benda bertuah atau apalah bahasa yang peninggal dari leluhur itu sebagai sarana atau media. Dan kalau ditanya ya kita mintanya langsung sama Allah.
Namun sebagai bangsa yang budaya itu ya, kita wajib melestarikan karena kita menghormati leluhur kita. Seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya diabaikan saja, saudaraku ya. Intinya saya itu mengajak untuk selalu jadi orang baik meskipun kita tidak yang terbaik. Berusahalah untuk jadi orang baik, saudaraku, meskipun kita tidak yang terbaik. Seperti itu. Lestarikan budaya kita. Karena apa ya? Karena buat peninggalan anak cucu ke depannya juga, saudaraku, agar budaya kita itu tidak punah. Seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rayu-rayu, salam budaya, salam hormat, saya Gus Edi.